Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم نبي الكريم. Yang dimuliakan Bapak Ketua DKM, para jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka untuk tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr wa tawassul bil marhamah. Saling nasihat menasihati untuk menepati kebenaran, saling nasihat menasihati untuk menepati kesabaran dalam artian mengungkap ataupun juga membentuk kesabaran dalam segala urusan, dan saling nasihat menasihati untuk saling menumbuhkan rasa kasih sayang sesama kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana setiap hari kita memahami, menyadari betul tentang perjalanan kehidupan kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan dengan perangkat-perangkat yang terbaik diberikan oleh Allah. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama fi ahsani taqwim. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penciptaan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia satu unsur yang menjadikan manusia itu dimuliakan oleh makhluk-makhluknya yang lain, yaitu ditiupkannya ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala ke dalam dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Dan ketika telah aku sempurnakan ciptaannya, yaitu Adam alaihissalam, dan kemudian aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka bersujudlah wahai para malaikat kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Maka bersujudlah seluruh malaikat bersama-sama kepada Adam alaihissalam. Ayat ini juga memberi pengertian bahwa roh pula yang menjadikan manusia memiliki kebaikan-kebaikan. Karena roh ini merupakan unsur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, yang sama dengan roh sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim tentang Jibril alaihissalam sebagai Ruhul Qudus. Begitu juga dengan Al-Quran Al-Karim. Di antara nama-nama Al-Quran juga ada nama yang disebut dengan Ar-Ruh. Sehingga dengan demikian, karena roh ini pula lah manusia memiliki fitrah. Manusia memiliki kebaikan-kebaikan sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran Al-Karim surah Ar-Rum, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Maka hendaklah kalian hadapkan wajah kalian kepada agama yang lurus. Fitrah Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah lah yang kemudian menjadi unsur di dalam membentuk fitrah manusia. Kemudian manusia juga diciptakan dengan sebaik-baik
akal fikiran yang diwakili di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa ja'ala lahumus sam'a wal basara wal fu'ad. Kemudian kami jadikan kepada mereka, kami berikan kepada mereka as-sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, dan juga hati. Ketiga unsur inilah yang kemudian menjadi unsur yang melahirkan akal. Oleh karena itu di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kalian berbuat sesuatu tanpa dasar ilmu, karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pendengaran, penglihatan, dan hati itulah yang merupakan unsur pembentuk akal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal yang terbaik. Akal yang dengan demikian mampu menjangkau bukan hanya aspek-aspek yang bersifat mazahir, bersifat fenomena-fenomena alam semata, tetapi akal juga mampu menjangkau yang dalam-dalam. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk perkara-perkara yang sampai kepada aspek-aspek yang bersifat keghaiban. Oleh karena itu unsur akal selain otak kanan dan otak kiri juga ada hati, di mana hati mampu berkomunikasi dengan aspek-aspek yang bersifat gaib, perasaan kejiwaan kalau dalam bahasa kita. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perangkat-perangkat yang begitu istimewa. Kenapa demikian? Karena manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah, menjadi wakil untuk mengelola alam semesta, mengelola dunia. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusialah yang mengambil alih amanah untuk mengatur, mengelola dalam arti kehidupan yang bersifat duniawi. Sebagaimana di dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya telah kami limpahkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi mereka enggan untuk menerima amanah itu karena dikhawatirkan mereka tidak mampu untuk memikulnya, berkhianat kepada amanah itu. Lantas kemudian amanat itu diambil alih oleh manusia. Sesungguhnya manusia adalah bersifat zalim lagi jahil. Ayat ini memberi pengertian bahwa amanat itu dalam rangka untuk mengatur kehidupan duniawi di alam semesta ini diserahkan kepada manusia. Oleh karena itu wajar kalau manusia juga memiliki kemampuan untuk membentuk teknologi-teknologi mencapai kepada angkasa luar selain daripada buminya sendiri. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil, sebagaimana juga diungkapkan di dalam surah Al-Baqarah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika Allah berkata-kata kepada para malaikat, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menciptakan di atas muka bumi ini, yaitu Adam alaihissalam sebagai khalifah." Maka anak keturunan Adam adalah merupakan DNA-nya adalah DNA khalifah. Potensi yang terbesar dengan adanya 3 komponen tadi, komponen jasad fisik yang terbaik, komponen ruh yang merupakan khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa pengaruh
akan sifat-sifat ketuhanan ke dalam diri manusia. Dan kemudian diciptakan dengan akal pikiran yang sedemikian luar biasa. Bukan hanya mampu menangkap fenomena-fenomena alam, tetapi juga mampu menangkap aspek-aspek yang bersifat kejiwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib, maka Allah ciptakan juga ruh yang bersemayam di dalam hati itu mampu menangkap aspek-aspek yang bersifat kegaiban. Maka di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal Allah menceritakan hal yang tersebut. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Itulah kitab yang di dalamnya tidak ada satupun keraguan. Merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Yaitu mereka orang yang beriman kepada yang gaib. Mereka menjalankan, menegakkan salatnya dan kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sudah barang tentu kelebihan-kelebihan ini dengan potensinya tadi sebagai khalifah, sebagai pimpinan, yang berarti dengan demikian anak keturunan Adam, setiap anak keturunan Adam memiliki DNA khalifah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap siapa yang dipimpinnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin, kehebatan yang menjadikan manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain sudah barang tentu diperlengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan agar mampu membangun dirinya, membina kehidupannya dengan baik. Para ulama mengambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ra'su kulli amrin al-Islam. Tunggak segala urusan itu adalah agama Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi di dalam kehidupan ini manusia yang memiliki kelebihan-kelebihan itu harus diberi tuntunan yang juga hebat. Tuntunan yang juga luar biasa. Ketika umat-umat yang terdahulu itu diberikan tuntunan dengan kitab-kitab sesuai dengan situasinya, situasi ataupun kondisinya, sesuai dengan pada masa zamannya, maka umat manusia yang terakhir akhir zaman ini, yang nabinya adalah baginda Rasulullah SAW sebagai nabi yang terbaik, diberi tuntunan juga yang terbaik, yaitu Al-Quranul Karim yang tidak pernah diturunkan kepada umat-umat yang sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada mereka tuntunan kehidupan yang ada di dalam Al-Quran itu dengan panduan-panduannya, dengan aturan-aturannya yang ada di dalam ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena itu agama Islam adalah agama yang paling sah di sisi Allah, agama yang paling diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Oleh karena itu manusia yang memiliki kelebihan-kelebihan itu, ketika dia tidak bersama dalam ajaran Islam, mereka akan berada dalam kesesatan. Mereka akan berada dalam kebingungan. Mereka akan berada dalam kehidupan yang justru akan melahirkan kehancuran. Dan fenomena ini terlihat dalam sejarah peradaban umat manusia.
Ketika Islam ditinggalkan, ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu diabaikan, tuntunan-tuntunan sunnah baginda Rasulullah SAW kemudian ditinggalkan, maka yang berlaku adalah kehancuran dalam kehidupan, kekacauan, ketidakadilan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian Islam telah memberikan kepada kita tuntunan agar umat manusia itu mampu membangun diri sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan jati dirinya sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang diberikan tugas untuk menjadi khalifah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa wasanamuhu, dan mahkotanya digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW adalah pertama as-salat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, amalan utama yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai amalan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, agar dengan demikian manusia itu, muslim terutamanya, mampu mengikuti ajaran Al-Quran Al-Karim, mampu mengikuti kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala, adalah salat. Makanya sejak awal-awal Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ketika baginda Rasulullah SAW diutus sebagai nabi dan rasul, amalan yang pertama adalah qiyamul lail, salat malam. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah baginda diutus dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya sampai ayat yang kelima. Maka surah yang kedua menurut para ulama, sebagian ulama mengatakan adalah surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Jadi oleh karena itu para ulama memberikan gambaran, apatah lagi juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, amalan utama untuk melakukan perbaikan bagi seorang muslim agar kemudian mampu membina dirinya, bahkan mampu melompatkan potensi-potensinya, adalah dengan melakukan salat yang benar dan khusyuk. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat yang khusyuk inilah yang menjadi tonggak, sehingga bukan hanya aspek-aspek yang bersifat pelaksanaan salat dengan gerakan-gerakannya saja, tetapi sampai kepada roh daripada salat itu, yaitu melahirkan kekhusyuan. Satu saat baginda Rasulullah SAW ditanya, bagaimana supaya salat itu khusyuk? Bagaimana supaya salat itu menjadi salat yang terbaik? Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, sallu salatan kal muwaddi', salatlah kalian seolah-olah menjadi salat yang terakhir dalam hidup kalian. Jadi ketika seseorang muslim mampu sholat, dan ketika sholat itu menganggap itu sholat yang terakhir, kalaupun asar berarti asar yang terakhir tidak sampai kepada maghrib, maka sholat asarnya akan sedemikian luar biasa. Karena dengan demikian kepasrahan, bahkan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan siksa dan pertanggungjawaban nanti di yaumil hisab. Dan kemudian dia akan mencurahkan segala hal, memohon ampun akan segala macam kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama kehidupan. Itulah yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai salat yang khusyuk. Maka wajar Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan para sahabat ridwanullah anhum ajma'in, di awal-awal salatnya, di mana tahun pertama adalah diwajibkan qiyamul lail itu, mereka tidak merasakan sakit walaupun kakinya bengkak-bengkak.
Karena hilang dengan adanya rasa takut, hilang dengan adanya rasa harap, hilang dengan rasa penyesalan akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka ketika kaki-kakinya bengkak itu tidak dirasakan sebagai kesakitan secara fisikali. Rasa sakit fisik itu tertutupi oleh perasaan yang luar biasa dalam berhubungan dengan Allah SWT. Itulah yang dijalankan oleh para sahabat yang dididik dan dibina oleh baginda Rasulullah SAW dengan salat yang benar. Maka Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, yakhirruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Mereka menyungkur dengan bersujud serta menangis yang dengan demikian bertambah-tambah kekhusyuannya. Kenapa menangis Bapak Ibu salat? Karena tadi menganggap bahwa itu merupakan salat yang terakhir. Salat yang setelah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu di dalam solat-solat kita, ketika berhadapan dengan Allah bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Agung yang keagungannya tidak terbatas, kemuliaannya tidak mampu diuraikan dengan kata-kata, kebesarannya tidak mampu digambarkan dengan ibarat-ibarat, kesucian dan kebersihannya tidak mampu ditakar dengan apapun alat pendeteksi tentang kebersihan dan kesucian, karena Allah memang zatnya maha suci. Maka sudah barang tentu kita akan menghadap Allah, bukan hanya dengan kekaguman, tapi juga dengan penghormatan, sebenar-benar penghormatan. Tidak sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani ketika mereka berhadapan dengan Allah yang kemudian ditegur oleh Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Tidaklah mereka memuliakan Allah, menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Untuk mengingatkan kepada kita umat Islam bahwa ketika kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan Allah dengan pengaguan yang semestinya. Sebagaimana gambaran Rasulullah SAW, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, aku tidak mampu menghitung-hitung pujian dan sanjungan kepada engkau ya Allah. Engkau sebagaimana yang engkau puji dan sanjung untuk dirimu. Artinya Rasulullah SAW tidak mampu mengungkapkan pujian karena kebesaran dan keagungan Allah yang di luar batas-batas makhluk. Karena Allah adalah Al-Khaliq. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, salat memiliki roh yang sedemikian. Makanya di dalam syariatnya disyariatkan dulu di awal waktu diutusnya baginda Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul adalah salat malam, yang mereka mampu mengekspresikan salat itu sedemikian rupa sehingga kesakitan-kesakitan fisik tidak dirasakan. Karena begitu asik dan masyuknya dalam berhadapan dengan Allah. Kemudian 10 tahun setelah itu barulah disyariatkan salat 5 waktu yang wajib. Makanya pembudayaan salat 5 waktu itu semestinya didahului dengan pembudayaan salat malam. Tidak sebagaimana pada hari ini terbalik. Melaksanakan salat 5 waktu itu pun baru yang melaksanakan. Melaksanakan salat 5 waktu baru kalau sempat melaksanakan qiyamul lail. Jadi terbalik. Mestinya rohnya dulu ditanamkan, baru dilaksanakan salat 5 waktunya. Sehingga ketika salat 5 waktu sekalipun, maka roh salat malam itu hadir dalam salat 5 waktu untuk melahirkan kekhusyuan. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan gelaran yang luar biasa kepada orang yang beriman. Salah satu bahkan menjadi aspek yang pertama, penghormatan itu dikarenakan kehusyuannya di dalam salat. Sebagaimana surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang mereka dalam sholatnya dilakukan dengan khusyuk. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dari aspek pertama ruh ini yang perlu diwujudkan dalam sholat-sholat kita. Kemudian yang kedua, setelah memiliki ruh, maka aspek sholat itu pelaksanaannya juga harus benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam sebuah hadis, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus shalah at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunci salat adalah bersuci. Dalam riwayat lain, miftahus shalah al-wudu'. Kunci salat adalah berwudu. Wa tahrimuha, dan segala aspek selain daripada salat diharamkan ketika sudah mulai dengan bertakbir. Artinya begitu bertakbir, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang lain yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dilarang. Wa tahliluha at-taslim. Kemudian dihalalkan kembali perbuatan-perbuatan yang lain dalam konteks sholatnya sesuai dengan Rasulullah SAW setelah at-taslim, setelah bersalam. Jadi artinya Bapak Ibu hadirin sekalian, selama sholat Rasulullah SAW sampaikan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga dengan demikian di dalam salat secara fikihnya para ulama melarang menggunakan selain bahasa Arab misalnya. Doa-doa yang tidak dibenarkan oleh baginda Rasulullah SAW dilarang juga. Percakapan-percakapan, misalnya ngobrol. Zaman dahulu ketika awal-awal disyariatkannya sholat malam itu, masih ada sahabat yang ngobrol sambil sholat. Lantas kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW bahwa diharamkan segala perbuatan kecuali hanya di dalam rangka untuk ibadah, melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, berarti gerakan-gerakannya, tuntunan-tuntunannya harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada beberapa ulama di masa tabi'in yang mengingatkan kepada kita, karena berasaskan atau berdasarkan kepada pandangan mereka terhadap perilaku yang dilakukan oleh umat itu di zaman tabi'in. Zaman tabi'in itu berarti tahun-tahun ketiga, tahun keempat Hijriah. Bapak Ibu hadirin, ketika itu pun sudah ada orang yang sholatnya tidak mengikuti contoh-contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada ulama di kalangan tabi'in yang mengatakan sholatnya ketika itu ada sebagian umat yang sholatnya dilakukan secara mekanis katanya. Artinya sholatnya hanya gerakan-gerakan yang tanpa ruh, dan gerakan-gerakannya itu menurut pandangannya sendiri, mengikut dan melihat kepada orang yang dilihatnya tanpa didasari dengan ilmu. Makanya dalam sebuah ungkapan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyampaikan, qasama dhahri rajulani, alimun mutahattikun wa jahilun mutanassikun, fal jahilu yaghurrun nas bitanassukihi wal alimu yaghurruhum bitahattukihi, atau kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Telah menjadikan punggungku patah, artinya merasa sebagai sebuah beban berat karena beliau adalah sahabat besar Rasulullah SAW dan menjadi khalifah ketika itu. Telah menyebabkan punggungku patah dua jenis manusia.
Yang pertama adalah orang alim yang sering bermaksiat. Yang kedua adalah orang jahil yang rajin beribadah. Orang yang jahil menipu manusia dengan kerajinannya dalam beribadah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena dengan rajinnya beribadah, maka orang-orang memandang bahwa dia itu orang yang benar ibadahnya. Padahal ibadahnya tidak didasarkan dengan ilmu. Salatnya tidak didasarkan dengan pengetahuan bagaimana mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka ada contoh Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika ada sahabat yang salat di masjid dan kemudian Rasulullah SAW masuk ke masjid itu, lantas memperhatikan orang tersebut salat. Selesai salam, kemudian orang tersebut uluk salam kepada baginda Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW menyampaikan, sudah berapa lamakah engkau melakukan salat seperti ini? Dia mengatakan bahwasanya sudah berpuluh tahun. Artinya berarti termasuk generasi awal. Karena masa kehidupan baginda Rasulullah SAW ketika menjadi nabi hanya 23 tahun. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan, sekiranya engkau mati dalam keadaan melakukan salat yang seperti ini, maka engkau mati bukan di atas ajaran Muhammad SAW. Artinya bahwa salat yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW sedang ngeriung dengan para sahabat, sedang melakukan perbincangan-perbincangan. Lantas datanglah seorang pemuda masuk melakukan salat. Setelah melakukan salat, kemudian datang kepada baginda uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baginda Rasulullah SAW menyampaikan, sallu fa innaka lam yusalli. Salatlah lagi, karena sesungguhnya engkau tidak salat. Lantas pemuda ini kemudian pergi lagi melakukan salat lagi. Datang lagi kepada Rasulullah SAW. Rasul jawab, kemudian dikatakan yang kedua, sallu fa innaka lam tusalli, karena engkau belum salat. Sampai 3 kali Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka kemudian pemuda itu bertanya kepada baginda Rasulullah, wallahi demi Allah yang jiwamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengutus kepada yang mengutus engkau dengan kebenaran. Sesungguhnya aku tidak tahu lagi bagaimana salat yang betul. Maka ajarkanlah aku dengan salat yang betul itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di kalangan sahabat. Maka di kalangan tabi'in lebih parah lagi, sehingga dengan demikian sebagaimana diungkapkan oleh Hasan Al-Basri dengan riwayat yang hampir sama dengan riwayat tadi. Kalau riwayat yang tadi Rasulullah SAW tegur, kalau engkau wafat dalam keadaan seperti ini, maka engkau wafat bukan di atas ajaran Muhammad SAW. Dalam riwayatnya orang tersebut kemudian memperbaiki diri dan kemudian menjadikan salatnya menjadi lebih baik, lebih khusyuk. Tapi di zaman tabi'in peristiwanya hampir serupa. Ada orang yang salat kemudian ditanya oleh salah seorang tabi'in, Hasan Al-Basri, sudah berapa lama engkau melakukan salat yang seperti ini? Dijawab oleh orang tersebut, arba'una sanawat, 40 tahun. Maka kemudian kata Hasan Al-Basri, aku mendengar baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang yang melakukannya sama di kalangan sahabat dulu, kalau sekiranya engkau wafat dalam keadaan melakukan salat yang seperti ini, maka engkau wafat bukan dalam keadaan millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu hadirin sekalian, maka kemudian dijelaskan di situ. Kenapa salatnya itu dianggap oleh Rasulullah SAW, dianggap oleh tabi'in tidak sah? Rupanya karena salatnya terlalu cepat. Salatnya seperti ayam ketika sujud, seperti ayam mematuk-matuk makanan. Jadi sujudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak tahu yang dibaca apa. Hari ini ada orang yang sholatnya 2 rakaat hanya 7 detik Bapak Ibu. Bukan 7 menit, 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 itu, 7 detik. Dan kemudian seolah-olah menjadi contoh. Kenapa? Karena mereka mengatakan inilah makom yang lain. Masya Allah. Seolah-olah kalau sholatnya bisa sampai cepat begitu, makomnya sampai kepada makom wali. Nah itu, hari ini Bapak Ibu. Bahkan ada di YouTube, ada di media-media, subhanallah. Terawihnya juga begitu. Baca Al-Fatihah itu 1 nafas. Bahkan kadang-kadang tidak terdengar apa lafaznya itu. Padahal imam mestinya kan sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengomentari bacaan Rasulullah SAW dalam salat ketika menjadi imam. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ayatan fa ayatan. Rasulullah SAW membaca surah di dalam Al-Fatihah dan juga di dalam surah selain Al-Fatihah. Ketika dibaca dalam salat itu membacanya ayat per ayat. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan yang dimaksud dengan ayat per ayat itu adalah Rasulullah SAW membaca alhamdulillahi rabbil alamin, thumma sakat. Kemudian Rasulullah SAW diam. Ar-Rahmanir Rahim, thumma sakat. Kemudian baginda diam. Maliki yaumiddin, kemudian diam. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, dibacanya 1 ayat 1 ayat. Bukan diborong. Amin. Kita sendiri yang jadi makmum juga nggak tahu apa yang dibaca. Salah benar makhrajnya atau tidak, kita nggak tahu Bapak Ibu. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW diantaranya dalam bacaan, dalam gerakan, dan sebagainya ketika pelaksanaan sholat tidak boleh menyelisihi. Makanya diharamkan ketika sudah mulai takbir, diharamkan hal-hal yang lain, apatah lagi melakukan kreasi-kreasi sendiri dalam sholatnya. Allahu Akbar. Wah, itu kreasi sendiri. Karena tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada yang muter-muter ngajak berantem Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi salat yang benar, salat yang khusyuk, inilah perbuatan yang boleh dijadikan sebagai aspek untuk melakukan islahun nafs, melakukan perbuatan memperbaiki jiwa. Karena ketika salat berhadapan dengan Allah, jiwa kita sedang begitu luar biasa dengan cinta dan kerinduannya kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang agung itu. Dan kemudian pelaksanaannya pun juga mengikuti manusia terbaik dalam beribadah kepada Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian wa tahliluha at-taslim. Boleh kemudian melakukan yang lain daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu setelah salam. Itu pun juga tidak boleh kemudian ngarang-ngarang sendiri. Sebab ngarang-ngarang sendiri ketika aspek-aspek yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW atau juga tidak diperbolehkan oleh baginda Rasulullah SAW masuk dalam ranah-ranah bid'ah, ranah-ranah yang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah,
Salat ini jadi amalan utama. Karena apa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Yang pertama-tama dihisab dengannya amal perbuatan seorang manusia ketika pada hari kiamat dari seluruh perbuatannya adalah yang dihisab pertama kali adalah salatnya. Dalam riwayat lain, fa'in saluhat faqad aflah wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesiapa yang solatnya baik, saluhat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, faqad aflah wa anjah, sungguh dia berjaya dan beruntung. Tetapi barang siapa yang solatnya rusak karena tidak mengikuti contoh baginda Rasulullah SAW, faqad khaba wa khasir, sungguh dia celaka dan merugi. Tempat celaka dan merugi adalah di neraka jahanam. Karena orang yang solat juga bisa disiksa oleh Allah SWT, sebagaimana dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, dimasukkan oleh Allah ke neraka wail orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang mereka solatnya lalai karena tidak mengikuti contoh-contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini amal utama. Makanya di dalam surah Al-Ahzab Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah bercakap-cakap dengan perkataan-perkataan yang benar, yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh mereka akan mendapatkan kejayaan dengan kejayaan yang agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Qaulan sadida, kata-kata yang benar adalah di dalam salat. Karena tadi tidak diperbolehkan mengatakan kata-kata yang lain kecuali yang baik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kata-kata yang benar itu salah satunya adalah di dalam melaksanakan salat. Maka orang yang salat dengan benar dan khusyuk itu akan yuslih lakum a'malakum, diperbaiki perbuatannya oleh Allah SWT, wa yaghfir lakum, dan salat akan menjadi sarana dalam kafaratul dzunub, yaitu mengampuni dosa-dosa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini amalan yang pertama. Ada 4 amalan di dalam memperbaiki diri dan memperbaiki umat. Nah, kalau salatnya sudah benar, maka insya Allah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu hadirin sekalian, baik secara pribadi ataupun juga secara umat. Makanya salat berjamaah itu dianjurkan, salat 5 waktu itu dianjurkan. Supaya apa? Supaya dengan orang yang salat berjamaah itu sekurang-kurangnya ada pengajaran-pengajaran ketika sholat. Karena dengan demikian ada yang mengimami, bahkan seperti hari ini ada kita saling nasihat-menasihati, saling mengingatkan untuk supaya sholat kita menjadi lebih baik, sehingga tahu hukum-hukumnya. Tapi kalau sholat sendiri, ya tidak akan pernah mendapatkan pengajian-pengajian. Sudah sholat sendiri nggak pernah ikut pengajian, habis babak belur. Apatah lagi sudah tidak sholat, tidak mengaji, maka biasanya yang merusak. Makanya hari ini banyak yang aneh-aneh Bapak Ibu. Hari ini tuh banyak yang aneh-aneh. Ada kebenaran dikatakan sebagai kesalahan, ada kesalahan dikatakan sebagai kebenaran. Dibolak-balik. Makanya ada sinetron Dunia Terbalik. Dibolak-balik, nggak keluar. Ustadznya juga karena di dunia terbalik, kalau ngomong nggak pernah pakai dalil. Kalau alasannya kenapa Ustadz nggak pakai dalil?
Kan dunia terbalik katanya. La haula wala quwata illa billah. Padahal apapun tayangan itu menjadi pengajaran. Karena bisa jadi contoh. Kalau contohnya nggak benar ya babak belur. Apalagi kalau kemudian dia mengungkapkan satu nasihat-nasihat dan fatwa-fatwa tidak berdasar dalil. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu amalan pertama dan belum selesai ya barangkali karena salat ini termasuk salat berjamaah. Makanya Bapak Ibu kalau salat berjamaah itu antaranya yang perlu betul diluruskan itu shaf. Shaf itu lurus dan rapat karena nanti akan tercermin kepada kehidupan masyarakat yang rukun. Kalau bahasanya orang Jogja itu guyub rukun migunani. Sudah guyub, merasa satu korsa begitu. Rukun, merasa mesra dalam berhubungan sehingga tidak ada perselisihan. Migunani artinya bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk manusia lain. Rasulullah SAW sebagaimana kemarin juga waktu Jumat saya ingatkan sampai bersumpah, aqimu sufufakum wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Saya merenung Bapak Ibu membaca hadis ini ketika menulis buku Samudra Salat. Saya membaca riwayat ini sampai berulang-ulang saya. Subhanallah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan, lurus dan rapatkan shaf-shaf kalian. Demi Allah, kalian merapatkan dan meluruskan shaf-shaf kalian atau Allah menyelisihkan hati-hati kalian. Saya merenung kalau begitu umat Islam hari ini susah dipersatukan. Ya orang Idul Fitri, Idul Adha yang jelas-jelas merupakan syiar saja menentukannya juga masih ada perbedaan. Dan kemudian ketika ada perbedaan merasa bangga. Padahal dalilnya satu, contohnya satu dari Rasulullah SAW yang diimplementasikan oleh para sahabat dan para tabi'in sampai atba'ut tabi'in. Masya Allah, Bapak Ibu. Karena bisa jadi, saya merenungnya, bisa jadi ketika sholat dirapatkan itu susah. Rasulullah SAW itu sampai kepada mengingatkan agar melembutkan pundak-pundak kalian, bahu-bahu kalian terhadap saudara kalian itu. Artinya jangan dikakuin, dilembutkan supaya bersentuhan. Bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Bahkan dalam riwayat lain renggang sedikit saja Rasulullah juga bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ara syaitana yadkhulu min khilalis saf ka'annaha al-hadaf. Sampai Rasulullah bersumpah, demi jiwa Muhammad SAW yang berada di dalam genggamannya, itu genggaman Allah SWT, aku melihat syaitan menyelinap di antara saf-saf yang kecil itu bagaikan anak kambing yang kecil. Jadi walaupun kecil, anak setan masuk yang kecil sehingga memutuskan saf satu dengan saf lain, menjadikan hati yang satu dengan hati yang lain berselisih. Saya kadang-kadang ingin melakukan penelitian kalau ada mahasiswa, cuman karena saya bidangnya teknik. Kalau bidang sosial mungkin ya, di sini ada Pak Sulis, ada Pak siapa lagi yang dosen bidang sosial. Kalau ada mahasiswa skripsi, tolong buat kajian. Kalau orang suka berantem di dalam kehidupan masyarakatnya, ya, ada enggak hubungannya dengan susah dirapatkan dan diluruskan softnya di dalam sholat? Kadang-kadang pingin juga gitu, barangkali ada gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari aspek amal pertama, yaitu berkaitan dengan sholat. Untuk apa? Membina diri, membina potensi agar melejitkan potensi-potensi kehidupannya menjadi pemimpin di masa depan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah izinkan saya menulis buku ini, In Zero You Ahiro, dicetak di Malaysia. Ini hadiah untuk Al-Huda, insya Allah. Nanti saya tanda tanganin dulu Pak. Kan kemarin yang sejarah Yahudi sudah, ini yang In Zero You Ahiro dicetak di
Malaysia. Mohon maaf nggak bawa banyak karena dibawain hanya beberapa buat contoh saja. Tapi alah saya bagiin aja ke masjid-masjid saya bilang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu itu yang pertama. Masih ada 3 lagi Pak Agus, gimana ini? Sudah syuruk. Satu lagi aja ya, satu tapi separuh kayaknya ini. Yaitu kedua adalah zakat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah SWT selalu menghubungkan antara as-salah dan az-zakah. Aqimus salah wa ita'uz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Setelah membangun diri, membangun mentalitas dan moralitas diri serta masyarakat melalui salat, membangun kapasitas dan potensinya untuk senantiasa berhubungan dengan yang maha agung, yang maha mulia, yang maha sempurna melalui salat. Yang keduanya adalah membangun melalui zakat. Makanya di dalam kehidupan para sahabat ridwanullah anhum ajma'in Bapak Ibu, pembangunan ekonomi itu bukan dikaitkan dengan persoalan bagaimana masyarakat itu menjadi kaya raya, bukan. Tetapi pembangunan ekonomi dalam konteks Islam ini adalah bagaimana supaya di masyarakat tidak ada lagi yang merasa menjadi mustahik, tetapi mereka menjadi muzakki. Makanya di dalam kehidupan para sahabat, para tabi'in, di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Di masa tabi'in, Umar bin Abdul Aziz ini dianggap oleh para ulama di masa tabi'in, tetapi beliau ada sebagian yang menganggap beliau sendiri adalah merupakan salah seorang dari Khalifah Rashidah yang 30 tahun itu. Karena masa kepemimpinan beliau betul 2 tahun. Sedangkan masa kepemimpinan Ali itu adalah sampai 28 tahun. Jadi dilengkapkan 2 tahunnya para ulama itu oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka sebagian ulama mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah merupakan bagian dari Khalifah Rashidah, Khulafaur Rasyidin. Sebagian ulama yang lain mengatakan yang 2 tahun itu adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena Hasan itu betul menjabat sebagai khalifah, mengganti ayahnya waktu itu persis juga 2 tahun. Tapi sahabat yang menganggap Umar bin Abdul Aziz merasa lebih kuat. Kenapa? Karena Al-Hasan ketika menjadi khalifah tidak secara de facto, tapi de jure. Maka kemudian menganggapnya Umar bin Abdul Aziz karena menjadi khalifah secara de facto dan de jure. Jadi memang beliau sebagai khalifah, beliau juga menjadikan istana kekhalifahan sebagai kantornya. Berbeda dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, diangkat sebagai khalifah tetapi beliau tidak memerintah secara langsung. Karena waktu itu ada perselisihan dengan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian mengangkat dirinya sebagai mulk, sebagai raja bagi umat Islam dan berkantornya di Syam. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita bicara secara lain lagi. Tetapi berkaitan dengan zakat, Umar bin Abdul Aziz dalam waktu hanya 2 tahun, antara prestasi yang luar biasanya adalah mampu menjadikan masyarakat di bawah pemerintahan beliau tidak mau menerima zakat. Tapi mereka kemudian berduyun-duyun menunaikan zakat. Oleh karena itu dalam konteks pembinaan ekonomi dalam umat Islam ini adalah berkaitan langsung dengan zakat. Bukan sekedar dengan sedekah, bukan sekedar dengan infak, tapi berkaitan langsung dengan zakat. Maka ayat-ayat yang berkaitan salat dengan zakat itu selalu direndengkan. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sampai kepada memerangi masyarakat yang menolak membayar zakat. Ketika di zaman Rasul SAW mereka membayar zakat, ketika di zaman beliau tidak lagi mau membayar zakat, ketika diingatkan mereka tetap melawan, pada akhirnya diperangi, dibunuh karena sudah dianggap murtad dari ajaran Islam. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, membangun ekonomi dalam umat Islam ini adalah melalui zakat. Zakat bermakna membersihkan diri. Zakiyun
zakat itu adalah membersihkan diri, mensucikan diri, dan juga mensucikan harta. Sehingga dengan demikian ketika semangat ekonomi ini berdasarkan zakat, maka kebersihan harta menjadi satu hal yang pokok dalam kegiatan ekonomi umat. Sehingga tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi penyelewengan, menganggap melanggar hak orang lain, mengambil hak orang yang semestinya berhak dan sebagainya. Yang hari ini luar biasa Bapak Ibu. Korupsi merajalela. Bahkan judi online bahkan di backup, di backing. Masya Allah. Yang haram dijadikan sesuatu yang besar. Narkoba juga di backing Bapak Ibu. La haula wala quwwata. Masya Allah. Kenapa? Karena tadi ajaran agama Allah SWT tidak dilakukan. Harusnya ekonomi dibangun melalui zakat itu sehingga tumpuannya kepada ada hubungan antara orang kaya dan juga ada hubungan dengan orang miskin. Hari ini orang miskin hanya dijadikan sebagai, mohon maaf, komoditas. Saya itu mohon maaf ini kalau bahasa kritik. Kemarin ketika ada kebijakan kompor induksi, saya itu geleng kepala Bapak. Kalau kompor induksi, ya kalau misalnya kita bisa lah masak, karena kan masaknya apa ini sayur, kalau di rumah kan masak sayur bening gitu ya Ibu, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu. Tapi kalau misalnya Pak Yusuf mau masak rendang kan nggak bisa pakai kompor induksi, karena rendang itu berjam-jam Pak Yusuf. Istri saya itu kalau orang Padang, istri saya kan kalau masak rendang itu apinya kecil. Masaknya mulai jam 6 Bapak Ibu. Saya disuruh juga ikut membantu motong-motong bawangnya apa segala macam. Begitu makannya jam 6 sore juga Pak Ali. Saya bilang panjang amat ya supaya sedap, meresap, empuk dan sebagainya. Nah kalau pakai kompor induksi masak seharian gimana caranya? Gak bisa Bapak Ibu. Makanya saya bilang alhamdulillah dicabut. Makanya saya bilang ini bukan kebijakan. Kalau kebijakan itu berdasarkan ilmu dan penelitian. Diteliti dulu kondisi masyarakat kita, baik dari segi ekonomi, baik dari segi perilaku, baik dari segi jumlah makanan. Makanan kita ini paling banyak Bapak Ibu. Makanya orang asing ketika kemarin itu ada GP berapa itu, Mandalika ataupun di mana itu Formula E. Pembalap-pembalap asing itu keluyuran. Kenapa keluar? Karena mendengar bahwa di Indonesia itu makanan bermacam-macam. Soto aja luar biasa. Ada soto Makassar, soto Betawi, soto Bogor, ada soto Lamongan, soto Madura, macam-macam. Mungkin soto Kuningan. Nah ini soto Kuningan yang nggak boleh Bapak Ibu, keras soalnya. Gitu. Jadi macam-macam soto. Gudeg juga. Wow, bermacam-macam. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika hubungan zakat ini berarti orang kaya dengan orang miskin, dengan kemudian saling berkomunikasi, saling kemudian menopang di antara mereka, maka dengan demikian yang orang miskin pun kemudian akan terangkat derajatnya, melahirkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif, baik yang kaya maupun yang miskin, tapi berdasarkan tadi kebersihan jiwa dan kebersihan harta. Makanya kalau ini dilakukan, maka insya Allah, apalagi kita mayoritas umat Islam, cuman kita ini potensi zakat menurut Baznas, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, baru di angka 20%. Artinya berarti banyak umat Islam yang mampu berzakat tetapi tidak melaksanakan zakat, apatah lagi yang tidak mampu. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin pembicaraan ini lebih panjang di tempat lain atau di suasana lain, insya Allah kita lanjutkan nanti yang kedua, ketiga dan keempat. Cuman sebagai clue saja. Yang kedua adalah zakat, sehingga dengan demikian membangun ekonomi karena zakat. Yang ketiga adalah Al-Quran Karim, interaksi dengan Al-Quran. Di sana ada aspek pembangunan pendidikan,
pembangunan kesadaran, pembinaan, ada training, ada berbagai macam untuk menempa dan menggembleng manusia agar memunculkan potensi-potensi termasuk potensi kepemimpinan. Kemudian yang terakhir adalah al-jihad, yaitu membangun kekuatan fisik, membangun kesadaran untuk berkorban sampai kepada tingkat melahirkan keselamatan, keamanan bangsa dan negara. Hankam nas rata gitu. Kalau istilah Pak Subianto barangkali ya Pak. Hankam nas, pertahanan keamanan nasional ya. Rakyat semesta, hankam nas rata. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah membangun umat, membangun pribadi dan juga membangun umat. Nah, kalau 4 langkah ini sebagaimana yang dulu oleh Rasul SAW dibangun, sholat pertama, kemudian zakat, makanya para sahabat itu tidak segan-segan ketika disuruh berzakat, keluar semua. Abu Bakar As-Siddiq keluar duitnya semua, Umar bin Khattab separuh, dan seterusnya. Kemudian mereka jadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Terus mereka siap berjihad. Ketika dikatakan infiru, langsung kudanya ditambatkan, tameng-tameng, baju besi, pedang disiapkan. Sehingga dengan demikian di setiap rumah itu ada senjata-senjata persiapan untuk tadi hankam nasrata, rakyat semesta. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentunya panjang, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada kekurangan, kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.